Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinchanabracha.blogspot.com. Parasha Behar Behu Kotai dimulai dengan parasha Behar dengan judul menerima Torah dengan menyesuaikan dengan jiwa dari negeri. Terambil dari Wayikra pasal 25 ayat 1 sampai dengan pasal 26 ayat 2. Saya, Rebetsin Chanabracha, saya sangat bersemangat sekali bahwa hari ini setelah kembali ke tanah Israel, kami akhirnya dapat menaati beberapa hukum tanah yang dijelaskan dalam Torah mingguan kami, Parashat Behar. Seperti yang dikatakan, lebih dari Israel memelihara Syabat, Syabat telah memelihara Israel. Demikian juga dapat kita katakan, lebih dari tanah Israel telah memelihara tahun Syabat atau Shemitah, tahun Syabat telah menjaga tanah Israel. Sebenarnya semua orang buangan kami dan kerugian atau kemenangan kami di tanah Israel terjadi setahun setelah tahun Shemitah. Misalnya, kemenangan perang 6 hari yang sebentar lagi akan kita rayakan terjadi pada tahun 5727, mengikuti atau setelah tahun Shemitah tahun 5726. Menjaga hukum tanah membuat kita layak untuk berhak atas tanah Israel. Bukan kebetulan kita membaca parashat Behar di dekat festival Shavuot. Dengan menjaga mitzvot Shemitah, kita memperkuat iman dan kepercayaan kita kepada Hashem dan melahirkan persatuan di antara semua orang Yahudi. Dengan cara ini, kita menjadi serupa dengan orang-orang Yahudi di Gunung Sinai yang menerima Torah secara serempak. Pengantar. Parashat Behar adalah tentang emunah, mengambil satu hari dari dalam seminggu untuk cuti dari pekerjaan untuk merayakan Syabat dan menunjukkan keyakinan kita kepada Hashem pencipta dunia tidak dapat dibandingkan dengan menerapkan keyakinan kita dengan mengambil 1 tahun penuh dari mengerjakan tanah. Perlu diingat bahwa pada dasarnya dan secara historis, Israel adalah masyarakat agraris. Bagi sebagian orang mungkin sulit untuk menghubungkan konsep tahun Syabat atau Shemitah yang disebutkan dalam parasha kali ini. Jika Anda tinggal di New York, Los Angeles, atau Chicago dan lain-lain, satu-satunya implikasi praktis dari hukum Shemitah adalah memastikan bahwa sayuran dan buah-buahan yang dibeli dari Israel memiliki sertifikasi kashrut yang sesuai. Kita yang tinggal di Eretz cukup beruntung untuk merasakan emunah yang ditanamkan pada tahun Shemitah. Judul yang selanjutnya, melepaskan kepemilikan tanah. Konsep Shemitah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki kepemilikan atas tanah yang pada dasarnya hanya milik Hashem. Inilah mengapa ada dinyatakan dalam Wayikra pasal 25 ayat 2, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Syabat bagi Hashem. Kita orang-orang Yahudi tidak berada di tengah-tengah di sini, melainkan tanah yang memiliki kemauan sendiri dan hubungannya dengan Hashem. Bahkan jika saya membayar banyak uang, menyiangi semua duri, bekerja sendiri hingga berkeringat, membalikan bumi, menambahkan kompos, dan menanam anggur yang lezat, segera setelah tahun Shemitah tiba, saya diingatkan bagaimana segala sesuatu menjadi milik Hashem. Karena akulah pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Wayikra 25 ayat 23. Judul yang selanjutnya, pengalaman Shemitah pertama saya. Saya mengalami hal ini selama tahun Shemitah pertama saya di Eretz. Ketika saya melihat keluar jendela pada satu Kamis sore
Dan dengan cemas saya menemukan bahwa tetangga saya sedang mengambil sendiri buah anggur paling lezat di kebun saya. Saya telah merencanakan untuk memetik anggur ini pada hari Jumat untuk menyajikannya segar untuk keluarga dan tamu saya pada Syabat. Naluri pertama saya adalah menghentikannya dengan berseru, "Apa yang kamu lakukan? Ini buah anggur saya." Kemudian kesadaran Shemita yang lebih dalam muncul. Sungguh, sebenarnya anggur siapakah itu? Tanah siapakah itu? Butuh beberapa proses sebelum saya menyadari bahwa semua kerja keras saya di Eretz sebenarnya bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi sebenarnya untuk Hashem. Hashem memberikan tanah ini kepada semua orang Yahudi untuk berbagi dan hidup serasi dan harmonis di atasnya, karena dinyatakan hasil tanah selama Syabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Waikra 25 ayat 6. Judul yang selanjutnya, Persatuan menghubungkan hukum negeri dengan menerima Torah. Parasyat Behar dibuka dengan menyebutkan hukum-hukum tanah. Seperti tertulis dalam Wayikra 25 ayat 1, difirmankan kepada Moshe di Gunung Sinai. Rashi bertanya, apa hubungan antara Shemita dan Gunung Sinai? Lihatlah, semua mitzvot diberikan di Sinai, tetapi Torah tidak menyebutkan Gunung Sinai sehubungan dengan mitzvot lainnya. Menghubungkan hukum Shemita dengan menerima Torah di Gunung Sinai mengajarkan kita bahwa Torah tidak memisahkan antara agama dan hubungan sosial kehidupan sehari-hari, yang melaluinya kita menerapkan prinsip-prinsip umum Torah ke dalam detail kehidupan kita. Selain itu, hukum Shemita melahirkan persatuan di antara orang-orang Yahudi yang penting agar layak menerima Torah. Demikian juga sebelum menerima Torah, orang-orang Yahudi berkemah di gunung bersama-sama sebagai satu orang dengan satu hati. Ini adalah komentarnya Rashi untuk Shemot pasal 19 ayat 2. Rashi menafsirkan fakta ini dari fakta bahwa kata Ibrani untuk kata berkemah ditulis dalam bentuk tunggal. Judul yang selanjutnya, Pernyataan Iman Tertinggi. Israel mengungkapkan pernyataan iman mereka yang terakhir ketika mereka dengan mudah menerima Torah dengan seruan, "Akan kami lakukan dan akan kami dengar." Shemot 19 ayat 8. Mematuhi hukum Shemita juga membutuhkan keyakinan yang luhur dengan keyakinan yang teguh bahwa bahkan ketika kita pantang dari pekerjaan menurut mitzvot, Hashem akan menjaga kita. Dengan mematuhi hukum tanah, kita menanamkan dalam seluruh keberadaan kita bahwa hanya Hashem yang memberi kita kekuatan untuk mencapai apapun di dunia. Daripada memikirkan kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, seperti tertulis dalam Devarim pasal 8 ayat 17. Judul yang selanjutnya, Bebas dari Perbudakan. Di akhir 7 siklus dari 7 siklus Shemita, kita memproklamasikan kemerdekaan atas tanah melalui shofar yang sama yang bergetar pada pewahyuan di Sinai. Selama tahun Yovel ini, semua budak dibebaskan dan setiap orang kembali ke tanah dan keluarga asalnya. Dengan cara ini, dengan menahan diri untuk tidak menjual tanah dan diri kita sendiri sebagai budak abadi, kita mengetahui bahwa kita dan tanah itu bukan milik siapapun, melainkan hanya milik Hashem. Silakan lihat parasya kali ini, Wayikra pasal 25 ayat 28 sampai 55.
Dengan demikian, Shemitah dan Yovel mengajari kita untuk kembali ke diri kita yang esensial dan melepaskan secara seimbang keterikatan kita pada kepemilikan dan diperbudak oleh orang lain. Catatan tambahan, Shemitah hadir untuk menyembuhkan tanah dan memberi kita rasa dari Taman Eden, di mana tidak ada kepemilikan atau posesi. Demikian pula selama tahun Syabat, semua buah pohon menjadi tidak memiliki pemilik, menjadi milik semua orang. Dengan makan dari pohon pengetahuan, Adam dan Hawa merebut kepemilikan dan merusak hubungan indah mereka dengan tanah. Akibatnya, tanah itu dikutuk seperti ada tertulis dalam Bereshit pasal 3 ayat 17-18, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Alih-alih hidup dalam harmoni dengan alam, menerima rezeki langsung dari pemberian Hashem, umat manusia diperbudak oleh tenaga kerja untuk membuat tanah menghasilkan produknya. Namun selama setiap tahun Shemitah, tanah itu berangsur-angsur pulih. Saat kita belajar bahwa kita tidak diperbudak untuk mengerjakan tanah maupun pemilik dan tuannya. Shemitah mengajari kita bahwa kita hanyalah penjaga, menikmati hak istimewa untuk dapat tinggal di tanah suci Hashem. Selanjutnya, Parashat Bechukotai dengan judul Berjalan Tegak dengan Hashem di Negeri. Terambil dari Wayikra pasal 26 ayat 3 sampai dengan pasal 27 ayat 34. Pengantar. Parasha kali ini dibuka dengan berkat penubusan Hashem saat kita menjalankan ketetapannya dan menjaga mitzvot atau hukum Hashem. Wayikra pasal 26 ayat 3. Huruf pertama dalam parasha adalah Alef dari kata im yang artinya jika. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, Wayikra pasal 26 ayat 3. Huruf terakhir dari berkat-berkat tersebut adalah Tav, huruf terakhir dari kata komemiot, yang artinya adalah tegak, dalam Wayikra pasal 26 ayat 13, menutup semua berkat-berkat di dalam parasha. Ini mengajarkan kita bahwa berkat Torah hanya bisa digenapi sepenuhnya ketika semua orang Israel menjaga seluruh Torah dari Alef sampai Tav, dari A sampai Z. Rabbeinu Bar Chaya, Wayikra 26 ayat 13. Judul yang selanjutnya, Berjalan tegak bersama Hashem di tanah kita. Ketika kita mencapai tingkat menjaga seluruh Torah dari Alef sampai Tav, kita akan layak untuk berkat terakhir, bahwa Hashem akan menghancurkan semua beban yang membebani kita dan menyelaraskan postur tubuh kita yang membuat kita berjalan tegak, seperti tertulis dalam Wayikra 26 ayat 13. Akulah Hashem, Elohimmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Tegak di sini adalah komemiot. Apa artinya berjalan tegak atau komemiot? Dan mengapa ini begitu penting dari Torah menempatkan berkat ini sebagai berkat terakhir yang mencakup semua dalam kitab Wayikra? Targum Yonatan menerjemahkan kata komemiot sebagai aku akan membuatmu jalan dengan perawakan tegak. Sedangkan Targum Onkelos menerjemahkannya sebagai aku akan membawamu kepada kemerdekaan. Agar bisa berjalan tegak dengan perawakan tegak, kita perlu membebaskan diri kita dari segala rasa takut dan kekhawatiran saat kita membangun kepercayaan diri kita.
Pemberkatan ini hanya dapat berlangsung sepenuhnya ketika orang-orang Yahudi hidup sebagai orang-orang merdeka di tanah Israel. Kemudian cahaya Hasyem yang bersinar melalui bait suci akan mencairkan musuh luar dan dalam kita. Kita berdoa untuk berkat ini setiap hari dalam doa pagi, dalam permohonan menjelang doa Shema Yisrael, dan kapanpun kita mengucapkan bracha setelah makan di akhir setiap makan dengan roti, ketika kita meminta semoga Yang Maha Pengasih mematahkan kuk kami dari leher kami dan menuntun kami tegak, komemiut, ke tanah kami. Ini tertulis dalam Birkat Hamazon. Judul yang selanjutnya, berjalan tegak kembali untuk menghadap Hasyem. Rav Ginsburg memperhatikan kontradiksi yang tampak antara berkat untuk berjalan tegak dan pernyataan Talmud bahwa seseorang tidak boleh berjalan dengan perawakan tegak. Dalam Yesayahu 6 ayat 3 Babylonian Talmud Berachot 43b dikatakan, juga hendaknya seseorang tidak berjalan dengan perawakan tegak. Sejak Mar berkata, jika seseorang berjalan dengan perawakan tegak genap untuk 4 hasta, seolah-olah dia mendorong tumit hadirat ilahi, karena ada tertulis, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Menurut Talmud, berjalan dengan perawakan tegak adalah tanda arogansi, memaksakan diri maju, seolah kepala kita mendorong kaki Hasyem di atas kita. Rav Ginsburg memecahkan masalah yang tampaknya kontradiksi dengan menjelaskan bahwa ada 2 jenis hubungan yang berbeda dengan Hasyem. Talmud Babilonia menggambarkan hubungan selama pengasingan saat kita mengalami kehadiran Hasyem, terutama di atas kepala kita. Namun, selama era Mesianik, kita akan sekali lagi kembali mengalami kehadiran Hasyem secara langsung di depan kita. Seperti yang dijelaskan Raja Daud dalam Tehillim 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Hasyem. Kita kemudian akan kembali ke hubungan dengan Hasyem yang dialami laki-laki dan perempuan pertama di Taman Eden. Judul yang selanjutnya, ketinggian spiritual manusia pertama. Interpretasi yang berbeda dari Talmud mengenai kata komemiot bertepatan dengan konsep ini. Rabbi Meir berkata, komemiot mengacu pada 2 komot atau 2 perawakan manusia pertama. Ini tertulis dalam Babylonian Talmud Sanhedrin 100b dan Baba Batra 75a. Adam dan Hawa awalnya diciptakan jauh lebih tinggi dari orang-orang sekarang. Ketinggian spiritual mereka memungkinkan mereka untuk bisa dikatakan berhadapan langsung dengan Hasyem. Hubungan kita dengan Hasyem berkembang menuju tingkat ketinggian spiritual ini, di mana kehadiran Hasyem ada di depan kita daripada di atas kita. Maka dari itu, berkat yang Hasyem akan menuntun kita tegak mengacu pada era Mesianik, ketika berjalan tegak tidak lagi akan mendorong tumit kehadiran yang ilahi. Karena daripada berada di atas kepala kita, kehadiran Hasyem akan lebih utama dialami di hadapan kita, pada tingkat mata kita. Judul yang selanjutnya, Hasyem berjalan di antara kita seperti di Taman Eden. Dalam parasha kali ini, sebelum berkat bahwa Hasyem akan menuntun kita tegak, Hasyem lebih dulu berjanji kepada kita bahwa Hasyem akan berjalan di antara kita, seperti tertulis dalam Wayikra pasal 26 ayat 12, aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Elohimmu, dan kamu akan menjadi umatku. Rashi menggambarkan pemandangan indah dari hubungan yang diperbarui dengan Hasyem yang tersirat dari berkat ini. Aku akan berjalan di antaramu, aku akan seolah-olah berjalan bersamamu di Taman Eden,
seolah-olah aku adalah salah satu dari dirimu dan kamu tidak akan takut kepadaku. Ini adalah komentar Rashi untuk Wayikra pasal 26 ayat 12. Agar bisa benar-benar berjalan tegak tanpa rasa takut, pertama-tama kita harus kembali ke hubungan awal kita dengan Hashem di Taman Eden. Terakhir, catatan tambahan. Jalan tegak bersama Hashem bisa diekspresikan secara alam fisik, alam spiritual, dan emosional. Belakangan ini, saat kita memasuki proses penebusan, kita mulai menyelaraskan diri kita sendiri di semua alam ini. Teknik Alexander yang mengajarkan kemudahan bergerak melalui pemanjangan tulang belakang dan menjadi tegak dikembangkan di abad kita. Apalagi generasi kita sedang bekerja keras untuk menyelaraskan diri secara emosional melalui berbagai macam jenis terapi atau penyembuhan spiritual dan melalui proyek Hafaz Yisroel di seluruh dunia. Di alam spiritual ada pergeseran dari berhubungan dengan Hashem sebagai Elohim yang menghukum di atas kepala kita menjadi lebih terhubung dengan Ahavat Hashem, cinta Hashem, dan berhubungan dengan Hashem lebih seperti seorang teman. Inilah mengapa Rabbi Nachman mengajarkan tentang berbicara dengan Hashem seperti Anda berbicara dengan sahabat Anda telah mendapatkan begitu banyak popularitas belakangan ini. Pemberdayaan berkat dalam bagian Torah kita hampir digenapi saat kita mendekati puncak sepanjang waktu ketika Hashem memberitahu kita, engkau akan memanggil aku Ishi, suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baali, tuanku. Terambil dari Hosea pasal 2 ayat 15. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi, serta share video ini. Terima kasih. Shalom.